Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam ibadah kita minggu pagi ini. Saya percaya saudara dalam keadaan sehat semua karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita sekalian. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan tuntun kita selama satu minggu ini. Kita percaya bahwa saudara pun juga mengalami berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara sekalian. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, Yesus kemuliaan-Mu. Bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih pagi hari ini dan boleh ada bersama-sama dengan saudara kami untuk kami bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu walau kami hanya di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya dan punya hati yang rindu untuk selalu memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya dalam masa-masa pandemi ini Tuhan
Kau senantiasa mencurahkan berkat-Mu, Kau senantiasa menolong dan memimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami. Ya percaya setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan menjadi persembahan yang harum buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita percaya bahwa selama kita hidup, Tuhan selalu menolong, menuntun dan memimpin langkah kita. Dan kita percaya ada satu pujian yang sangat indah yang kita mau nyanyikan pada pagi hari ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Persiapkan hati kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang sebagai gembala yang baik, yang selalu menuntun kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan satu pujian, Tuhan adalah gembalaku.
Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Edi Kristian Nugroho. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini di hari Minggu kita boleh kembali berjumpa melalui siaran online ini, melalui rekaman online ini, yang pasti bahwa setiap hari, setiap waktu berkat Tuhan selalu baru, anugerah Tuhan begitu berlimpah dalam kehidupan kita. Pagi ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulainya, mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, selamat pagi kami ucapkan kepadamu Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersukacita pagi ini sebab kami percaya setiap kali kami berjumpa dengan Tuhan, berkat Tuhan selalu baru, anugerahnya selalu baru, dan kami mendapatkan kekuatan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, kami sedang jemaat-Mu hendak merenungkan, mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami tak terkecuali Tuhan dengan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu menangkap, memahami apa yang dipesan Tuhan pagi ini, sehingga roh kami menyala-nyala dan melayani Tuhan. Mari Tuhan Yesus, berbicaralah, urapi hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu menyampaikan yang daripada-Mu saja, bukan keinginan hamba-Mu ini, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Jalannya pemberitaan firman dari awal pertengahan ke akhir, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap kehidupan kita ini kita butuh dituntun, kita butuh tuntunan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, pagi ini kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus Kristus menghendaki kita semuanya untuk mengikuti Dia. Kenapa? Karena Yesus Kristus Tuhan adalah gembala agung segala domba. Karenanya pagi ini saya mau sharing, saya mau bagikan firman Tuhan, berbicara tentang gembalakanlah domba-dombaku. Apa pesan Tuhan pagi ini? Mari kita buka kitab kita sama-sama dari Yohanes 21 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saya ulangi lagi ya. Yohanes 21 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Mari kita baca sama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya,
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Ada satu kata yang begitu menarik, ada satu kalimat yang Tuhan Yesus ulang berkali-kali, gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Jika pertanyaan itu ditujukan kepada saudara dan saya, apa yang akan kita jawab? Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita ini merenungkan, bicara soal gembala, saudara bisa buka dalam Yohanes 10 ayat yang pertama sampai ayat ke-21. Saudara bisa baca nanti di rumah. Bahkan saudara juga bisa baca tentang gambaran seorang gembala dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Siapa gembala kita? Tuhan Yesus. Yesus adalah gembala sejati. Gembala yang benar-benar baik buat saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita perhatikan baik-baik. Dalam perikop ini, pagi-pagi setelah sarapan, artinya itu pagi-pagi, di awal hari setelah makan, kemudian Tuhan Yesus berbicara soal yang penting ini. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara perhatikan baik-baik, Petrus pernah gagal. Saudara dan saya pernah gagal. Tapi Tuhan tidak melihat kegagalan saudara. Tuhan melihat ke depan bahwa saudara pasti bisa. Karenanya, saudara, kita akan pelajari sama-sama. Ada 3 hal yang saya tangkap dari sini ya, saudaraku. Yang pertama, kita akan pelajari. Menggembalakan itu bukan pekerjaan, tapi panggilan. Sekali lagi, Petrus sampai 3 kali ditanya Tuhan Yesus, apakah kau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan tidak mau kalau yang namanya menggembalakan itu karena pekerjaan. Kalau pekerjaan itu pasti saudara dibayar. Kalau saudara dibayar, berarti saudara gembala upahan. Bekerja kalau saudara dibayar, nggak dibayar saudara nggak bekerja. Tapi Tuhan mau saudara ini menjawab sebuah panggilan ilahi bahwa saudara menjadi gembala. Gembala tidak harus menggembalakan jemaat, saudaraku. Tapi gembala itu adalah panggilan untuk setiap kita ini harus mau peka, peduli dengan sekitar kita. Panggilan gembala, saudaraku. Saudaraku, mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus sampai dengan 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, kita harus lihat ini sebagai sebuah panggilan. Gembala itu panggilan. Bapak Ibu Saudaraku, kemudian kalau kita pelajari sungguh-sungguh bagaimana seorang gembala yang Tuhan mau adalah dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 21. Yesus sebagai gembala, dia bukan seorang yang diupah oleh Bapa di sorga, tidak. Tapi panggilannya memenuhi apa yang menjadi ketentuan dari kerajaan sorga. Yang pertama itu kita bisa pelajari. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ketika kita ini memenuhi panggilan sebagai gembala, dasarnya apa? Kasih. Itulah kenapa pertanyaan Tuhan Yesus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara bisa sebut nama saudara. Apakah, misalnya nama saya Hedi Christian Nugroho, Hedi, engkau mengasihi aku? Apakah engkau, siapa? Sebut nama saudara, mengasihi aku. Itu artinya bahwa dasar dari penggembalaan adalah kasih, saudaraku. Karena kasih itu menjadi esensi dasar untuk memenuhi panggilan ilahi. Barang siapa mencintai Tuhan, dia akan penuh kasih. Karenanya Bapak Ibu Saudaraku, Yesus waktu menggembalakan, waktu Yesus itu memimpin, dia senantiasa menunjukkan cinta kasihnya. Kasih, Bapak Ibu Saudaraku.
Sekali lagi, bahwa karena kasih ini, Yesus mampu menggembalakannya. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau bicara masalah gembala, gembala itu harus memelihara, harus melindungi. Artinya kalau saudara ini menggembalakan, artinya saudara harus penuh kasih, harus penuh dengan rasa kepedulian, care, perhatian saudara. Bagaimana yang terjadi dalam kehidupan keluarga saudara? Adakah kasih di dalamnya? Adakah penggembalaan itu sudah nyata dalam kehidupan keluarga saudara? Ada kasih, ada kepedulian, ada perhatian, memelihara satu dengan yang lain, tolong menolong. Itu karakter gembala, saudaraku. Mari saudaraku, mulai memiliki cinta kasih. Kasih jangan menjadi dingin dalam situasi yang seperti ini. Kasih harus terus menyala-nyala dan terus menjadi hangat supaya saudara tetap bisa menggembalakan. Yang kedua itu, Bapak Ibu Saudaraku. Yang ketiga, ada kata-kata di situ dikatakan, ikutlah aku. Perikop ini ditutup dengan satu kata. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Artinya yang kita ikuti, keteladanan dalam gembala adalah Tuhan Yesus, saudaraku. Hari ini ada banyak permasalahan. Hari ini banyak gembala-gembala gereja, dalam tanda petik, memperdebatkan soal ajaran. Bapak Ibu Saudaraku, kita saat ini fokus yang menjadi gembala, yang menjadi figur panutan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yesus mau berkorban sampai mati di kayu salib. Sudah di sana. Ada banyak gembala tidak mau mati. Enaknya hanya keuntungannya saja, berkatnya saja, tapi penderitaannya mereka sedang kala tidak pernah mau. Bapak Ibu Saudaraku, namanya seorang gembala itu adalah bicara soal tanggung jawab. Bicara gembala itu bicara bagaimana kita menuruti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik. Ikutlah aku, itu artinya ada kerendahan hati, ada sebuah ketaatan. Saudara mengikuti perintah Tuhan. Aturan penggembalaan sudah jelas ada dalam Alkitab. Tidak usah dibuat dogma-dogma yang lain. Intinya Alkitab, yang dimana Yesus diberitakan, dimana salib disampaikan, di situ sudah cukup. Gambaran seorang gembala ada dalam pribadi Yesus. Idola kita, tuntunan kita, panutan kita, cara penggembalaan yang benar, ya seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Ada pengorbanan, ada ketaatan, ada kesetiaan, pemeliharaan, tanggung jawab. Itu Bapak Ibu Saudaraku. Karenanya Bapak Ibu, ada 3 hal yang kita sudah pelajari tadi. Yang pertama, menggembalakan itu bukan pekerjaan tapi panggilan. Yang kedua, dasar penggembalaan adalah kasih. Yang ketiga, ikutlah aku. Keteladanan Yesus itu yang utama dalam kita menggembalakan. Sekarang, apa korelasinya dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Sebetulnya kalau ketika Tuhan Yesus bicara kepada Petrus, itu bicara kepada seorang laki-laki. Laki-laki itu nantinya akan menjadi kepala keluarga. Karenanya Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya mau sampaikan kepada para bapak-bapak kaum pria. Mari kita menjadi gembala yang baik, menggembalakan keluarga kita. Kita kalau memang benar-benar terpanggil untuk menggembalakan keluarga, jadilah pria-pria bertanggung jawab. Memelihara keluarganya, mencintai keluarganya, mengasihi keluarganya, ada kepedulian, ada cinta kasih dalam kehidupan keluarganya. Ini panggilan yang jelas Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita sebagai kaum pria harus kuat dan tangguh, berdiri untuk keluarga kita, berdoa untuk keluarga kita. Situasi pandemi seperti ini, kita harus semakin kuat berdoa. Sebagai seorang gembala, saudara harus senantiasa menunggu perintah dari Tuhan mau berkata apa. Ikuti perintah Tuhan. Kasih istrimu, kasih anak-anakmu. Demikian istri, hormati suami, anak-anak, hormati orang tua. Suasana penggembalaan ini akan ada dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Itulah kenapa Tuhan katakan, ikutlah aku. Apa jawaban saudara ketika Tuhan katakan, ikutlah aku? Apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Dan Tuhan katakan, jika saudara jawab, ya, maka saudara hanya ada satu kata yang harus dilakukan. Ya Tuhan, aku mau ikut engkau. Bapak Ibu Saudaraku, pesan Tuhan pagi ini, mari kita ciptakan suasana gembala itu dalam setiap keluarga kita. Karena di mana ada suasana gembala itu, di situ berkat Tuhan akan turun. Karena di dalamnya ada kasih, ada berkat, ada pertolongan, dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudaraku dimampukan oleh kekuatan Tuhan, bukan kemampuan kita. Bersama dengan Tuhan Yesus Kristus,
Kita cakap menanggung segala perkara. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami boleh mengerti pesan Tuhan pagi ini, bahwa kami harus memiliki hati seperti gembala. Untuk kami penuh kasih Tuhan, untuk kami ini memenuhi panggilan Tuhan, untuk kami ini mengikut Tuhan. Karenanya Tuhan mampukan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, untuk kami ini boleh mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau. Dimanapun Tuhan berada, kami juga berada. Kiranya kehidupan kami terus jadi berkat. Dan biarlah kiranya setiap keluarga sedang jemaat-Mu ini diberkati dengan berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Senantiasa wajah Tuhan menyinari setiap kehidupan keluarga sedang jemaat-Mu ini dimanapun mereka berada. Tuhan beserta, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin. Kasih karunia dan damai sejahtera melampaui akal budi memelihara dan pikiran Bapak Ibu Saudaraku tidak bercacat celah sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemberitaan firman ini. Biar bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa kekal dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.